Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita akan memasuki hari kedua kegiatan Matsama virtual di MTSS Yayasan Masito Gampeng tahun pelajaran 2021-2022. Baik, Bu Heni hari ini akan menyampaikan materi tentang kemadrasahan. Ini nanti akan beberapa hal kita bahas tentang madrasah, apa saja yang ada di MTS, kemudian bagaimana prospek belajar di MTS dan sebagainya akan kita bahas di sini. Tentunya dalam materi ini akan terus berkembang, jadi belum tentu yang apa sampaikan Bu Heni hari ini akan menjadi terus di MTS Masito. Tentunya MTS Masito juga akan terus membenahi diri dan berkembang. Semoga kalian juga bisa mengikuti perkembangannya dengan baik. Oke, sehat-sehat semua toh ya pagi ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Doanya Bu Heni seperti itu. Oke, nah sebelum masuki materi kemadrasahan, saya sampaikan secara singkat tentang MTSS Yayasan Masito Gampeng. MTS Yayasan Masito Gampeng ini berdiri di bawah naungan Yayasan Masito Yogyakarta yang berdiri tahun 1978. Yayasan Masito Yogyakarta itu mengelola dua madrasah, yaitu MTS Masito Yogyakarta dan MA Madrasah MA Yogyakarta. Nah, seperti itu. Awalnya kedua madrasah ini masih menumpang di MAN 2 Yogyakarta di daerah Ngampilan. Jadi kalau pagi dipakai sekolah untuk MAN, kalau sore untuk MTS dan MA Masito Yogyakarta, seperti itu. Pada tahun 2004, yayasan membeli lahan di daerah Gampeng Kidul, Amber Ketawang, Gampeng, Sleman. Dan mulai tahun 2006, pembelajaran sudah mulai dilaksanakan di Gampeng dan madrasah merevisi namanya menjadi MTS Masito Gampeng. Dengan tentunya gedung yang masih seadanya dan masih jauh dari sempurna serta belum seutuhnya lengkap seperti saat ini. Pada tahun 2015, MTSS Masito Gampeng kembali memperbaiki namanya sehingga sesuai dengan nomenklatur menjadi MTSS Yayasan Masito Gampeng yang kita pakai namanya sampai saat ini. Itu secara singkat bagaimana berdirinya MTSS Yayasan Masito Gampeng. Visi madrasah yaitu menciptakan generasi berakhlakul karimah, sehat, mandiri, kreatif dan kompetitif serta berwawasan lingkungan. Kita bikin jembatan keledainya supaya mudah diingat. Berseri atiku, berakhlakul karimah, sehat, mandiri, kreatif, kompetitif, serta berwawasan lingkungan. Nah, akreditasi kita sekarang ini adalah A, nilainya 90. Ini penting saya sampaikan karena kemarin untuk masuk ke SMA itu ditanyakan akreditasi sekolahnya berapa nilainya. Nah, sekarang indikator visi madrasah. Indikator visi madrasah itu ada 6 sesuai tadi di visinya itu ada 6 poin, maka indikator visinya juga ada 6. Yang pertama, terwujudnya seluruh madrasah warga madrasah memiliki sikap yang baik dan berakhlakul karimah. 2, terwujudnya warga madrasah yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, terwujudnya karakter mandiri bagi warga madrasah. Selanjutnya, mewujudkan kreativitas warga madrasah di era global. Yang berikutnya adalah terciptanya generasi unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik dan cerdas dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tetap berpijak pada jati diri serta lulusan yang cerdas dan kompetitif.
Dan yang terakhir yaitu terwujudnya lingkungan madrasah yang asri sehingga mampu memberikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya misi madrasah. Misi madrasah ada 10, itu tarik akeh banget nih. Nanti bisa dibaca sendiri. Salah satunya adalah menumbuhkan semangat belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, melaksanakan penghayatan dan pengamalan agama, serta pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia, akhlakul karimah ya, dan budi pekerti luhur, melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan yang optimal dalam upaya meningkatkan ilmu dan prestasi siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan prestasi kreasi dan apresiasi dalam bidang kegiatan non-akademik, juga mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, beriman, bertakwa, serta memiliki keunggulan kompetitif dan sebagainya, sampai yang ke-10 yaitu mewujudkan generasi emas sehat tanpa narkoba dan islami. Nah, ini nanti bisa dipelajari. File ini nanti akan saya bagi juga, tidak dalam keadaan video, dalam keadaan PPT juga akan kami berikan. Oke, lanjutnya branding madrasah. Branding itu slogan atau apa sih yang mau dituju oleh madrasah. Nah, kita mempunyai branding madrasah. Madrasahnya generasi emas, sehat, dan islami. Nah, tujuannya itu menciptakan generasi emas. Orang kalau pilih perhiasan yang paling bagus tapi harganya agak di bawah, selain berlian itu kan emas. Kemudian orangnya sehat dan generasinya juga islami. Nah, itu cita-citanya yang diharapkan oleh madrasah. Prestasi madrasah. Di sini sebetulnya prestasinya sangat banyak, tapi saya tunjukkan hanya 5 saja yang terbaik. Sebenarnya prestasinya tidak segini, banyak sekali. Contohnya yang pertama, juara 1 pidato bahasa Arab tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 1 hadroh tingkat DIY dan Jateng. Kemudian juara 3 MHQ tingkat DIY Jateng. Juara 3 kaligrafi tingkat DIY, dan juara 3 tapak suci tingkat Kabupaten Sleman, dan yang lain-lain. Masih banyak ya. Ada ini selingan adzan subuh, tapi tinggal sedikit, jadi saya lanjutkan dulu. Fasilitas yang dimiliki madrasah. Madrasah kita ini adalah gedung sendiri, kemudian mudah dijangkau artinya transportasinya untuk mencapai madrasah itu sangat mudah, dari menggunakan Trans Jogja atau bis-bis yang lain juga mudah. Kemudian perpustakaan yang representatif, kita mempunyai lebih dari 450 judul di perpustakaan. Kemudian ruang multimedia yang lengkap, 1 anak 1 komputer ya. Kemudian kita punya laboratorium sains, kita juga punya laboratorium agama, kita mempunyai ruang UKS, ruang OSIS, ruang BK, dan kita mempunyai toilet 6 buah atau 6 ruang. Ini tidak termasuk ruang guru ya. Dan kita juga mempunyai kantin yang bersih dan higienis ya. Lanjutkan. Kurikulum bagaimana yang berlaku di MTS? Kita mempunyai 2 standar kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum agama. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu pembukaan MOS, tujuannya kita adalah pandai secara umum, juga ilmu akhirat. Nah, seperti itu. Lanjut. Mau kemanakah nanti lulusan MTS itu akan melanjutkan setelah lulus MTS? Nah, lulusan MTS itu tidak harus ke MAN atau ke MA atau ke madrasah aliyah. Bahwa lulusan MTS itu bisa juga masuk ke SMA atau SMK. Jadi selain ke MAN, MA atau MAK itu madrasah aliyah kejuruan ya. Bisa juga ke SMA atau ke SMK. Jadi seperti itu. Jadi tidak melulu harus ke MA, itu tidak ada seperti itu.
banyak siswa kita juga hampir 50% ke SMA atau SMK, yang sisanya juga ke madrasah aliyah atau madrasah aliyah negeri. Program kekhasan madrasah itu antara lain tahfiz Quran, ini termasuk dalam mulok muatan lokal. Kemudian ada Quran Follow the Line, yaitu menulis Al-Quran dengan cara menebalkan di buku, dari buku. Nah, ini untuk melatih Anda dalam bidang keterampilan menulis Arab ya. Kemudian pengajian keliling. Kekhasan madrasah ini yang saya sampaikan adalah kegiatan yang biasanya dilaksanakan di kegiatan tatap muka. Pengajian keliling ini sebetulnya pengajian yang dilaksanakan dari rumah ke rumah setiap kelas. Nanti yang isi materi anak, yang menjadi pembawa acara juga anak, yang menjadi penyaji materi juga anak, yang membaca Al-Quran juga anak. Pokoknya semuanya dari anak untuk anak. Nah, ke rumah anak-anak. Tapi karena ini masa pandemi, pengajian keliling sementara kita laksanakan secara virtual menggunakan Google Meeting, seperti waktu kalian pembukaan Matsama kemarin. Kemudian ada pojok literasi. Pojok literasi ini belajar di perpustakaan, memanfaatkan perpustakaan. Ada juga karir D. Karir D ini kita mendatangkan tokoh orang di suatu karir tertentu untuk memaparkan kepada kalian tentang profesinya. Nah, ini bisa kita laksanakan juga secara virtual. Nanti entah tokoh siapa yang akan kita panggil untuk menjadi narasumber di sana. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan kemadrasahan. Ini yang saya sampaikan beberapa hal kegiatan yang utama menonjol, tapi sebelumnya kegiatannya masih banyak. Yang pertama, penyembelihan hewan kurban dan pembagian dagingnya ke warga masyarakat. Yang kedua, bakti sosial. Ini biasanya kita bagi-bagikan menjelang Idul Fitri itu. Ini yang biasanya menyelenggarakan juga yang membagikan OSIS, walaupun nanti yang membantu pengadaannya dari pihak guru. Kemudian ada pesantren kilat. Kemudian ada kegiatan manasik haji, outing kelas itu belajar di luar kelas. Kemudian kemah bakti, ada Jumat berkah, ini setiap hari Jumat kita mengadakan infak dan lain-lain ya. Yang berikutnya lagi yaitu tentang jenis ekstrakurikuler. Jenis ekstrakurikuler yang berlaku di MTS Masito yang ada dua jenis, yaitu wajib dan pilihan. Yang wajib itu ada pramuka dan tapak suci. Kemudian yang pilihan itu ada hadroh, paduan suara, jurnalistik, kiroati, olahraga, dan tari. Jadi setiap anak wajib mengikuti 3 ekstrakurikuler, 3. Yang wajib 2, yang pilihan 1. Nah, itu nanti milih yang 1. Boleh hadroh, boleh paduan suara, boleh jurnalistik, kiroati, olahraga, atau tari. Nah, demikian tadi anak-anakku beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang kegiatan kemadrasahan atau tentang MTSS Yayasan Masito Ngambing. Kurang lebihnya Bu Eni mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.